Halo semuanya, perkenalkan namaku Revalin Viola Isa Darisya dari kelas 10 IPA 3 nomor absen 27. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2021. Check it out. Biografi Mochtar Riyadi. Sosok pribadi sukses Indonesia bernama Mochtar Riyadi memang tidak asing bagi pemerhati bisnis. Namanya memang pasaran, namun ia adalah seseorang pengusaha terkaya Indonesia. Penasaran dengan biografi dan kisah hidupnya? Inilah biografi Mochtar Riyadi yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi. Latar belakang hidup Mochtar Riyadi. Mochtar Riyadi lahir di kota Malang, tepatnya pada 12 Mei 1929. Pria asal Jawa Timur ini terlahir dari seorang ayah bernama Liapi dan ibu bernama Si Belau. Sebelum berpindah ke Malang pada 1918, keduanya berasal dari kawasan Fujian. Fujian sendiri adalah salah satu daratan di Cina. Mochtar kecil hidup ketika Belanda masih menduduki Indonesia. Bahkan ia pernah ditangkap oleh pemerintah Belanda pada 1947 lantaran menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Karena hal tersebut, ia pun dipenjara di kawasan Lowokwaru, Malang, bahkan sempat dibuang ke Cina. Namun, itulah yang akhirnya mengantarkan Mochtar Riyadi mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Nanking. Ia pun pernah menetap di Hong Kong hingga tahun 50-an sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Setahun kemudian, ia menikahi seorang perempuan asal Jember, Jawa Timur bernama Suryawati Lydia. Dari pernikahan tersebut, Mochtar dikaruniai 4 orang anak yang saat ini juga sukses mengikuti ayahnya. Awal perjalanan karir Mochtar Riyadi. Hingga hari ini, Mochtar Riyadi dikenal sebagai seorang bankir ternama. Hal itu tidaklah mengherankan karena sejak menginjak usia 10 tahun, ia sudah bercita-cita menjadi bankir. Ia ingin berpakaian rapi dan sibuk seperti orang-orang di Netherlands Handelsbank yang ia lewati setiap berangkat ke sekolah. Hanya saja cita-cita tersebut tidak disetujui oleh sang ayah lantaran ia tidak berasal dari keluarga berada. Namun setelah menikah ia diminta mengelola sebuah toko kecil di Malang. Menariknya, hanya dalam waktu 3 tahun ia berhasil mengubah toko tersebut menjadi besar. Keberhasilannya dalam membesarkan toko ternyata sama sekali tidak menyurutkan niatnya untuk menjadi seorang bankir. Lalu pada tahun 1954, Mochtar Riyadi pindah ke Jakarta untuk mewujudkan cita-citanya sebagai seorang bankir. Di Jakarta, ia tidak langsung menjadi besar, bahkan awalnya hanya bekerja di suatu kantor kecil. Sesudah itu, ia berhasil membeli bank kemakmuran dengan harga relatif terjangkau. Keputusan Mochtar mengundi nasib ke Jakarta dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa pohon yang ditanam di lahan luas akan cenderung besar dan tinggi. Begitu juga manusia, ketika ia hanya di rumah dan enggan untuk berjuang, maka hidupnya tidak akan bisa sukses. Kan tetapi, seiring berjalannya waktu, bank tersebut mengalami masalah keuangan. Sejak saat ini, Mochtar Riyadi memutuskan untuk bekerja dari nol, lantaran masa tidak memiliki ilmu mumpuni dalam dunia perbankan. Selama 1 bulan penuh, ia belajar perbankan baik secara otodidak ataupun kursus. Akhirnya, lambat laun ia mulai familiar dengan dunia perbankan dan menguasai ilmunya. Hal ini wajar karena latar belakang pendidikan seorang Mochtar Riyadi bukan di bidang tersebut. Perlahan-lahan, ia pun sukses membangun bank hingga menjadi besar. Pada tahun 1971, ia bergabung di Paninbank yang saat itu bahkan mampu mengungguli BCA. Lalu, pada 1978, ia berhasil pindah ke BCA dan menerapkan pengalamannya di bank tersebut. Karena kecerdasannya, ia pun digadang-gadang sebagai otak di balik bank-bank sukses di Indonesia. Pendiri Lipo Group. Mochtar Riyadi merupakan pendiri Lipo Group yang saat ini berhasil memiliki lebih dari 50 perusahaan. Awal mula
dirinya adalah ketika ia membeli sebagian saham Bank Perniagaan Indonesia milik Hasyim Ning, tepatnya pada tahun 1981. Kala itu Mochtar Riyadi yang masih menduduki posisi penting di BCA. Pada tahun 1989, ia pun melakukan merger dengan Bank Umum Asia. Kemudian lahirlah Lipo Bank. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Lipo Group, yang saat ini sudah memiliki banyak cabang bisnis, misalnya jasa keuangan, reksadana, asuransi, sekuritas, hingga manajemen aset. Selain itu, juga di bidang properti dan urban development. Lipo Group juga bergerak di bidang industri seperti otomotif, semen, elektronik, porselen, hingga gas bumi. Salah satunya adalah AC dan kulkas merek Mitsubishi. Ada juga bidang jasa-jasa yang telah berkembang besar seperti bisnis rekreasi, hiburan, rumah sakit, pendidikan, dan juga retail. Contohnya yaitu Sekolah Pelita Harapan yang elit. Bahkan konon saking elitnya, proses pembayaran memakai dolar Amerika Serikat. Orang-orang paling berpengaruh dalam kesuksesan Mochtar Riyadi. Kesuksesan yang diperoleh seorang Mochtar Riyadi tentu tidak instan. Ada banyak usaha dan perjuangan hingga ia berhasil mencapai titik tersebut. Dalam berbagai kesempatan, Mochtar menyebut beberapa orang yang berpengaruh dalam kesuksesannya. Pertama adalah ayah kandungnya sendiri. Sang ayah selalu mengajarkan bahwa kesuksesan itu hanya akan diraih dengan kerja keras. Ibunya telah meninggal ketika ia masih menginjak 9 tahun. Setelah itu, sang ayahlah yang mengajarkan karakter kepadanya. Ayahnya yang tegas dan luwes baginya adalah panutan. Filosofi hidup juga banyak diajarkan oleh sang ayah sehingga membentuk pribadi Mochtar Riyadi yang demikian. Ajaran lain yang selalu ia ingat adalah jangan pernah menerima sesuatu pemberian tanpa alasan. Memberi itu lebih baik. Orang paling berpengaruh kedua dalam hidup seorang Mochtar Riyadi adalah gurunya. Dari sang guru, ia belajar bahwa hidup adalah tentang keberanian dan kesejahteraan. Selain itu, masih banyak lagi ajaran yang mempengaruhi sikap dan kecerdasan seorang Mochtar Riyadi. Tidak hanya itu, sang istri juga ikut membentuk seorang Mochtar Riyadi hingga ia berhasil menjadi orang sukses saat ini. Istrinya sangat sabar dan menerima. Pernah suatu ketika keuangan keluarga sedang menipis dan Mochtar meminta sang istri untuk berhemat. Ternyata diam-diam istri tersebut memulai usaha tekstil kecil-kecilan pada saat itu, namun lambat laun menjadi besar. Kekayaan Mochtar Riyadi. Karena perjuangan dan bakatnya dalam berbisnis, Mochtar Riyadi berhasil masuk ke dalam daftar orang terkaya Indonesia. Kekayaannya mencapai 2,2 miliar US dollar. Nominal tersebut jika dirupiahkan mencapai 20,9 triliun. Karena prestasinya, ia bahkan mendapatkan julukan The Magic Man of Bank Marketing. Hal itu lantaran Mochtar Riyadi mampu memecahkan beragam problem yang berkaitan dengan keuangan. Karena kekayaan yang berlimpah tersebut, ia pun diakui sebagai salah seorang konglomerat negeri ini. Saat ini, usia Mochtar Riyadi telah mencapai 91 tahun. Jika dilihat, usianya memang sudah hampir 100 tahun atau 1 abad. Namun, ia masih tetap mengikuti berbagai kegiatan dengan daya ingat yang sangat kuat serta mampu berbicara dengan sangat lancar. Perjalanan hidup Mochtar Riyadi mengajarkan bahwa siapapun memiliki hak untuk bermimpi, sekalipun ia berasal dari keluarga biasa. Yang membedakan adalah seberapa tangguh dan kuat seseorang dalam mengejar dan mewujudkan mimpi itu. Itulah sepenggal biografi Mochtar Riyadi yang dapat dijadikan sebagai motivasi dan suntikan agar lebih giat dan kerja keras dalam menggapai cita-cita.